Alright semuanya. Jadi di episode kali ini mungkin gua nggak lagi ngebahas sesuatu yang kayak gimana-gimana gitu. Tapi gua kayaknya bakal sedikit keluh resah aja. Atau mungkin ya kita sharing-sharing aja cuy di episode kali ini. Jadi gua ingin membahas tentang salah satu komentar ini cuy. Si komentarnya si Stefani ini. Tentang WoW 2.1 banyak kritikan dari konten kreator western cuy. Oke jadi kita bakalan baca dulu cuy. BTW si Tekton yang di thumbnail itu bang sudah di-banned dari fandom Arknight. Bahkan sang developer Arknight juga ikutan nge-banned si Tekton itu. Karena ia sebentar memuji dan sebentar menjatuhkan Arknight itu sendiri. Sama halnya dengan Genshin, WoW dan game-game gacha yang lagi hype. Intinya dia sering bermasalah aja, jarang lagi orang mendengarkan opini dia. Edit, sudah pernah dibahas line exit di live WoW dan Wize Ngobskoy. Nah ini cuy. Nah terus gua pengen ngecek lagi ke salah satu postingannya si Bang Reza Adrian ini cuy. Real or fake? WoW player roadmap, memainkan patch baru, oke. That's cool gitu ya. Wih, bagus patch baru bagus. Menyadari sesuatu yang aneh. Nah, di sini kita ada 4 pilihan nih. Ketika kita menyadari ada sesuatu yang aneh, kita di sini ada 4 pilihan ya kan. Too easy ya kan, hardcore player. Too hard ya, terlalu susah, casual player. Nggak bisa keep up, FOMO casual. Itu aja, that's it, day one clear. Kill Kuro Games. Nah terus setelah ini lanjut lagi si The New Patch melihat patch baru terus mereka lagi memasak coy. Dev listen. Nah ini gue nggak tahu ya, mungkin karena masih belum ada konteksnya juga, jadi gue bakal coba kasih konteks di komentar ya. Jadi ada beberapa komentar di sini. Salah satu komentarnya si Kazanis ini cuy. Roadmap sisi western banget, milking konten memuji Kuro sampai hina game lain terus menerus. Jadi pihak Kuro, pas Kuro bikin kesalahan walau gak ada atau kecil, CC-nya ngebahas hal tersebut. Dengan lebay pakai thumbnail dan judul yang clickbait, plus bawa game lain lagi. Bentar, mana lagi ya? Anomali barat, fandom western biasanya. Western sisi skill issue kebanyakan komplain tapi skill gak diasah. Lebih sering yang kayak gini orang barat, apalagi sisinya. Sisi barat yang main WoW kebanyakan pada tukang drama dan sabung. Yang bagus ya macam It Senpai gitu contohnya. Gue nggak tahu It Senpai itu siapa. Kayaknya konten kreator ya kayaknya ya. Sisi barat dan lain sebagainya cuy. Nah jadi di keluh resah kali ini gue lebih pengen tanya aja sih lebih tepatnya. Jadi gue mempertanyakan gitu kenapa western sisi itu dicap buruk gitu bagi banyak orang gitu ya kan. Dan gue pun juga mempertanyakan hal itu gitu. Kenapa cuma western sisi doang? Kenapa nggak eastern sisi juga gitu? Atau mungkin fandom juga lah. Fandom sama juga ya kan. Fandom western ya kan, fandom east gitu dan lain sebagainya gitu. Nah di sini gue ingin sedikit membacakan ya arti dari fandom itu sendiri cuy. Jadi singkatnya tuh fandom adalah subkultur yang terdiri dari penggemar yang dicirikan oleh rasa persahabatan dengan orang lain yang memiliki minat yang sama cuy. Jadi kalau misalkan kita punya minat yang sama di Wuthering Wave, ya kita masuk dalam sebuah komunitas, itu bisa dibilang ya kita udah join fandom gitu cuy. Kita udah termasuk fandom gitu ya kan, atau mungkin satu komunitas yang sama gitu cuy. Gua langsung tanya aja ke kalian, mungkin ya kalian bisa tulis aja juga di kolom komentar. Gue pengen tanya juga, kenapa kalian menganggap western sisi itu buruk gitu cuy? Kenapa kalian tidak begitu suka dengan western sisi gitu ya kan? Dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin kalian punya alasan sendiri kah dan lain sebagainya gitu. Kalau gue bakal kasih pendapat gue pribadi tentang ya sisi western ini. Jadi let's see kita ngobrolin ya orang-orang inilah. Seperti yang kita tahu ini semua orang yang ada di sini ini adalah sisi western gitu cuy. Nah, pandangan gue ke mereka atau mungkin sisi western ini adalah itu lebih ke arah bagaimana mereka berdiskusi cuy. Jadi kalau misalkan kalian gak asing ya atau mungkin kalian suka lihat sisi western ya kan, atau mungkin gacha podcast gitu dan lain sebagainya gitu. Gue suka ngelihat mereka tuh karena ya mereka diskusi aja, tukar pendapat aja gitu. Mereka punya pendapat atau mungkin mereka punya poin-poin mereka punya poin masing-masing gitu cuy buat diperdebatkan gitu. Misalkan kayak di sini, ini mereka lagi ngobrolin soal ya Wuthering Wave lah. Kemarin kan gue juga udah bikin tentang ini kan,
WoW 2.1 banyak kritikan dari sisi western gitu. Banyak sekali pembahasan atau mungkin argumen-argumen yang dikeluarkan oleh ya orang-orang ini gitu. Jadi ya that's why kenapa gue emang tertarik buat nontonin sisi western gitu. Walaupun si Stephanie bilang si Tekton itu orangnya dulunya bermasalah gitu ya kan. Si Tekton ini memiliki track record yang jelek gitu cuy. Mungkin adalah beberapa orang yang menganggap bahwa ya kayak Tekton ya kan, terus siapa lagi gue nggak tahu orang-orang western yang mungkin pernah bermasalah ya di masa lalu cuma masih tetap ada sekarang, gue nggak tahu siapa. Kayaknya gue cuma tahu Tekton doang ya. Jadi that's why kenapa gue suka western sisi gitu. Tanpa ngelihat track record mereka ya. Walaupun mungkin kalian dulunya pernah ngelihat si Tekton ini jelek gitu ya kan. Gua pun melihat Tekton ya itu bukan sebagai orang yang bener-bener fanatik gitu loh. Maksudnya kayak gua bener-bener ngefans banget sama Tekton. Gua ngefans sama si Gacha Smack. Gua ngefans sama Ryuku Sensei, Saint Tontas, Jenazat atau si Ethin. Gue melihat mereka tuh bukan sebagai orang yang gue ngefans gitu cuy. Maksudnya sampai ngebela dan lain sebagainya gitu, enggak gitu. Maksudnya gue melihat orang-orang ini, maksudnya melihat sisi western ini ya untuk sebatas ngelihat argumen mereka aja dalam berdiskusi gitu maksudnya. Kalau aku lihat itu emang kulturnya western. Konsep menang argumen, punya argumen kuat sama dengan punya power. Gak cuman game, politik, ekonomi. Nah ini cuy, ya kita tahu sendiri lah ya. Sisi western itu mereka punya ya argumen-argumen yang inilah ya kalian tahu sendiri lah. Mereka kalau misalkan diskusi gitu ya pasti emang rinci banget gitu cuy. Yang menurut gue bikin beda ya diskusi sisi western sama konten kreator yang dari mana selain western gitu. Ya menurut gue mereka ini emang lebih rinci aja pembahasannya, lebih kritis aja gitu. Ya walaupun mungkin ada yang tidak setuju ya kan, atau mungkin dari kalian mungkin ada yang tidak setuju ya kan, atau mungkin gue juga nggak setuju gitu, dan itu it's fine gitu ya kan, itu nggak masalah gitu cuy. Dan orang-orang yang lagi diskusi, mereka diskusi ya udah gitu, mereka mengeluarkan pendapat masing-masing ya kan, mereka berdebat ya kan, mereka berdiskusi gitu, ya udah gitu sebenarnya. Kalau misalkan mereka ngomongin Wuthering Waves nih misalkan gitu ya kan, ya mereka ngasih poin-poinnya gitu, apa-apa yang jelek, apa-apa yang kurang gitu. Dan mereka kalau misalkan bilang, misalkan nih di Wuthering Waves gitu, Whimpering Waves jelek dan lain sebagainya gitu, nah mereka juga kasih alasannya cuy, alasan kenapa Whimpering Waves itu jelek gitu, misalkan seperti itu. Nah dikasih penjelasan juga untuk menguatkan argumennya gitu. Si Saint Tontas sendiri ya kan, ya kalian tahu sendiri lah, itu juga mencoba untuk ya membela gitu cuy, bahwa Whimpering Waves ini bagus kok, Whimpering Waves gak ada masalah dan lain sebagainya. Nah tapi si Saint Tontas ini ngejelasin juga cuy alasan kenapa Whimpering Waves itu bagus gitu. Nah jadi mereka diskusi tapi mereka juga punya poin-poin yang ingin didiskusikan juga gitu cuy. Diskusi mereka berbobot, kalau di sini malah debat kusir. Kalau kalah bawa ekonomi. Hell nah bro. Kalau di Indo bukan diskusi malah ngehina. Oh my god. CC Asia kayaknya emang gak bisa nerima kritik dah, terutama negara kita. Iya sih jujur ya. Dan itu pun yang terjadi di negara kita cuy. Jujur ya, gue takutnya tuh pemerintahan anti kritik bro, sumpah. Hoyoshiel dendam banget gara-gara GI dulu sering dikritik. Kulturnya beda, kalau perkuliahan di Indo jarang yang ngadain diskusi, sedangkan Western banyak acara diskusi seperti itu, makanya argumennya kuat semua. Pondasinya di situ. I see. Nah jadi, kita udah ngebahas tentang sisi westernnya cuy. Nah gue pengen ngebahas fandomnya gitu. Tapi konteksnya ini ya, kita konteksnya tuh di game gacha ya. Ya Koyo, di Kuro, atau mungkin di Hoyo dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin game lain, cuman kayaknya game lain mungkin agak sedikit luas. Tapi gue bakal sempit konteksnya tuh di game Hoyo ataupun Kuro gitu. Nah mungkin kita bisa bakal bahas dulu dari fandomnya cuy. Nah untuk fandom sendiri, ya mungkin ini gak jauh-jauh dari masalah ini sih. Mana ya? Nah, kita mungkin bakal bahas dari segi fandomnya dulu cuy. Eastern sama fandom Western cuy. Gua bakal ambil salah satu komentar ya dari pembahasan ini ya, pembahasan Bang Suli kemarin tuh, pembahasan drama Bang Suli kemarin itu. Awalnya gua respect sama fandom gua, tapi sadar gak sih sekarang makin kesini makin toxic banget fandomnya, bahkan melebihi Hoyo fandom. Oke, belum lagi kalau keluh kesah di grup fandom auto dibungkam dan diserang. Gua mikir nih fandom gua kenapa lebih parah daripada GI dah, nyerang semua ntar tinggal nyalahin GI atau bahkan Nike diserang. Itu game Barbie lah, dan seringkali memaksakan main dan di game mereka kalau gak auto dihina. Aduh, nih cuy, sebenarnya ya kalau kita ngomongin fandom ya,
entah itu dari fandom Hoyo maupun fandom Kuro ya kan. Asli cuy, sebenarnya banyak ya. Baik-baik tuh banyak sebenarnya. Yang baik-baik tuh banyak cuy. Nah, yang toksik-toksik apakah tidak ada? Kalau misalkan kita ngomongin yang toksik-toksik ya, gue yakin di semua fandom pun itu pasti ada cuy. Dan setiap fandom pasti punya orang-orang toksiknya gitu. Gue yakin gitu. Entah itu di Wuthering Wave ya kan, entah itu di Genshin Impact ya kan, entah itu di Honki Starbucks atau mungkin di Zenless Zone Zero, mungkin semuanya ada cuy. Si orang ini bilang bahwa fandom WoA itu lebih parah daripada fandom Genshin di Indonesia cuy. Nyatanya tidak seperti itu gitu nyatanya. Bahwa ya fandom Genshin itu juga ada gitu orang-orang yang bermasalah juga gitu ya kan, nggak cuman fandom WoA doang. Jadi ya gue bisa bilang ya semua fandom, entah itu di Eastern ya kan, entah itu di Western, gue yakin ada tipe-tipe orang-orang ya yang toksik kayak gini ada pastinya. Kita nggak bisa kita nggak bisa lepas sih dari orang-orang toksik seperti ini gitu. Nah cuman di sini poinnya adalah bagaimana cara buat kita bisa ngasih tahu cuy ke orang itu gitu, atau mungkin ke komunitas kita sendiri gitu cuy, biar ya mungkin bisa lebih dewasa gitu ya kan, atau mungkin bisa lebih bijak dan lain sebagainya gitu, maybe gitu ya kan. Cuman ya orang-orang toxic di fandom, di setiap fandom, di fandom manapun, entah itu di Eastern, di Western, itu pasti ada cuy. Wah ini bahaya sih ini menurut gue. Maksudnya kayak aduh, sifat-sifat sifat-sifat merasa lebih tinggi daripada fandom A, fandom B, fandom C gitu. Menurut gue ya semua fandom itu sama gitu menurut gue. Ada orang-orang baiknya gitu, ada gitu. Ada orang-orang yang suka diskusinya itu ada gitu. Bahkan kalau misalkan kalian lihat konten Yeping gue di yang ngebahas tentang kelurusa di Genshin, di Honki, Starbucks gitu, atau mungkin di Zenless Zone Zero, atau mungkin di Wuthering Wave, ada juga gitu orang-orang yang suka berdiskusi ya kan, orang-orang yang ingin mengutarakan pendapat dan lain sebagainya gitu. Dan ada juga orang-orang ya mungkin dalam tanda kutip ya toksik, ya kayak gimana gitu dan lain sebagainya, pasti ada cuy. Begitu pula di Western gitu, di Western pun juga sama gitu. Nah kalau misalkan kita ngomongin topik ini secara keseluruhan, jadi ya menurut gua entah itu dari sisi Western ya kan, entah itu dari sisi Eastern, entah itu fandomnya juga ya kan, fandom Eastern atau fandom Western, itu menurut gue sih sama cuy, sama aja gitu sebenarnya. Ya mungkin itu sih sedikit kelurusan gue tentang ya masalah Western ya kan, alasan kenapa gue suka nontonin sisi Western dan kenapa gue lebih suka ikutin diskusi mereka daripada di Indo. Sebenarnya gue pun juga ngikutin beberapa diskusi di Indo ya. Nah soalnya akhir-akhir ini kayak misalkan si Bang Wize ya kan, si Bang Wize ini dia bikin diskusi ya kan, diskusi konten kreator Eastern ya kan, sisi lokal gitulah, buat ngebahas tentang masalah game gitu, diskusi dan lain sebagainya gitu. Nah ada si Bang Bayu juga yang ngebahas tentang masalah power creep ya kan, mereka juga diskusi dan lain sebagainya. Cuman ya emang gak begitu dalam bahasanya, cuman ya mereka udah diskusi gitu cuy. Harusnya lu urutin dulu dari mana fandom WoA berasal dan alasan mereka pindah fandom. Kalau fandom WoA asalnya dari mana dan lain sebagainya, kayak gimana ya? Gua mungkin bisa simpulkan nih bahwa fandom WoA itu adalah fandom Genshin yang tersakiti. Ya nggak sih? Ya nggak sih bro? Ini gue gue kasar-kasaran doang ini. Jujur gue main WoA itu karena gue gak bisa keep up di Genshin. Tapi bukan berarti gue membenci Genshin ya. Maksudnya kayak boleh sih gue bilang kalau si Wize itu bias ke Hoyo, I see. Wize agak takut-takut dia kalau mention kekurangan game Hoyo di live stream, dia selalu bilang gak ikut-ikutan. Oh nggak masalah sih menurut gue. Kalau misalkan kalian pengen ngelihat konten kreator yang mungkin siap dirujak ya sama orang-orang ya, mungkin gue udah siap dirujak cuy. Gue entah kenapa gue udah siap buat dirujak cuy. Ya asalkan kontennya rame gitu. Gini cuy, masalahnya gue pun bukan orang yang tahu akan semua hal gitu. Nah sedangkan konteksnya dalam debat, kalau misalkan kalian gak tahu apa-apa, itu kalian udah kalah cuy. Maksudnya kayak gak ada sesuatu yang bisa kalian buktikan gitu, atau mungkin gak ada sesuatu yang bisa menguatkan argumen kalian cuy, kalau misalkan kalian gak ada bahan gitu, atau mungkin kalian gak tahu sesuatu gitu. Nah sedangkan buat konten Yeping gue, itu gue emang lebih ke arah diskusi aja dan sharing. Karena jujur, karena gue sendiri pun gak semua hal gue tahu gitu cuy. Itu jadi kalau misalkan gue dirujak ya, misal konteksnya dirujak tuh mungkin gue dihina lah ya kan, atau mungkin gue dijelek-jelekin dan lain sebagainya, ya nggak masalah sih menurut gue.
Mental bang, iya sih. Jadi that's why ya, gua awal-awal bikin konten Yeping ini cuy. Jadi gua tuh udah bilang ke diri gua sendiri, kalau misalkan ada yang berbeda pendapat dengan diri gua, itu gua nggak perlu permasalahin gitu. Dan gua pun nggak mengharuskan orang buat setuju dengan apa yang gua bilang juga gitu. Karena tujuan Yeping gua di sini adalah yang terutama ya untuk diskusi ya kan dan lain sebagainya gitu. Jadi ya menurut gua nggak ada masalah sih. Mending jadi orang yang nggak tahu cuy daripada jadi orang yang sok tahu gitu. Itu sih. Menurut kalian apakah gua bisa dibilang konten kreator drama? Sebenarnya bukan drama juga sih. Kalau misalkan orang yang ngebahas drama gitu, apakah bisa dibilang konten kreator drama kah? Soalnya gua lihat kan konten kreator drama tuh konten kreator yang suka bikin drama gitu. Nah kalau yang ngebahas drama ya kan ngebahas kronologi atau mungkin sebatas diskusi doang tuh apa tuh sebutannya? Oh my god, lebih ngasih info gorengan bukan gorengan sendiri lu sih bang. Oh I see. Nice info. Berarti gue bukan orang yang bikin drama lah ya. Gue harap orang-orang nggak salah menilai gitu sih. Gue takutnya kayak, wah bang lu suka drama beat dan lain sebagainya gitu. Enggak cuy. Gue di sini cuman membahas doang gitu ya guys ya. Jadi ya gimana menurut kalian tentang kelurusan gue cuy, tentang masalah fandom sama sisi juga, entah itu dari Eastern maupun Western. Ya kalian bisa tulis aja cuy di kolom komentar, atau mungkin kalian pengen nambahin atau ada yang kurang juga tentang masalah sisi ya kan, atau mungkin fandom juga. Karena jujur di sini gue emang masih belum tahu banget ya tentang masalah-masalah itu, apalagi tentang masalahnya si Tekton ini, kenapa dia dibenci ya kan. Padahal ya gue cuman ngikutin mereka ini ya, cuman buat bahan diskusian doang gitu cuy. Ya kalau kalian gak setuju dengan pendapat gue, atau mungkin kalian pengen ngekritik gue, kalian bisa tulis aja cuy di kolom komentar of course. Kalau kalian pengen ngeliat gue ngonten Yeping kayak gini, kalian tinggal like, share, subscribe juga. Thank you banget teman-teman. Kita bakal ketemu lagi di konten Yeping berikutnya. Jadi ya gitu aja. See ya. Sheesh. Let's go.